Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa mengumpulkan kebaikan demi kebaikan, insya Allah, bukan keburukan demi keburukan. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun kebaikan-kebaikan yang kita coba untuk lakukan, meskipun kita tahu itu jauh daripada sempurna, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mencatatnya dan menyempurnakannya. Dan mudah-mudahan setiap keburukan-keburukan yang kita lakukan Allah ampuni dan Allah maafkan, sehingga kita sampai kepada Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk muliakan. Meskipun sekali lagi kita tidak akan pernah bisa untuk mencontohi beliau secara sempurna, namun semoga semua itu bisa tertutupi oleh rasa sayang dan rasa rindu dan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ketika di yaumil qiyamah, sebagaimana kita dikumpulkan pada hari itu, mudah-mudahan karena keimanan kita, mudah-mudahan di hari itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin kita, menjadi pembimbing kita, menjadi imam kita untuk memberikan kita kebaikan, memberikan kita sebuah jalan untuk menuju kepada surganya Allah. Dan semoga sebagaimana kita disatukan hati kita pada waktu kita di dunia, maka semoga pada hari itu pula kita disatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan kita kepada beliau. Baik teman-teman yang selalu dirahmati Allah, jadi pada hari ini sebagaimana yang sudah teman-teman tahu, kita coba akan membahas tentang awal dan akhir bulan di dalam Islam. Jadi ini berkaitan biasanya dengan dua kesempatan. Pertama adalah Idul Fitri dan yang kedua adalah Idul Adha. Karena biasanya dalam penentuan-penentuan bulan, terutama pada saat Idul Fitri, 1 Syawal atau 1 Ramadan, kapan masuk Ramadan dan kapan berlebaran 1 Syawal, itu kadang-kadang berpolemik tentang metode dan seterusnya. Dan pula ketika Idul Adha, yaitu adalah ketika penentuan kapan Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah. Pertama-tama teman-teman sekalian, saya disclaimer dulu, saya bukan ahli di dalam bidang ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang urusan fikih, saya menyerahkan kepada ahlinya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebagian kecil tentang pola pikir di dalam Islam. Sebagian kecil tentang bagaimana cara menyikapi satu kasus di dalam Islam. Meskipun mungkin saya coba akan menyitir beberapa pendapat fikih sebagaimana yang saya tahu ketika saya mempelajarinya. Dan ini pastinya pendapat-pendapat ini pendapat-pendapat yang mungkin terlalu disederhanakan. Tapi tidak ada keinginan pada diri saya kecuali ingin supaya teman-teman tuh bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi terkait dengan penentuan awal dan akhir di dalam bulan Hijriah atau di dalam bukan bulan Hijriah, di dalam bulan Komariah. Bulan Komariah, ya udahlah. Pokoknya bulan di dalam Islam gitu ya. Pertama teman-teman sekalian, di dalam Islam itu ada penentuan-penentuan ibadah yang berdasarkan matahari. Misal, penentuan sholat itu berdasarkan matahari. Subuh itu dihitung berdasarkan matahari. Ketika matahari mulai mau terbit gitu ya, itu subuh. Lalu kemudian asar, zuhur. Zuhur itu ketika matahari sedang tinggi-tingginya atau sedang terik-teriknya atau sedang terang-terangnya. Matahari berada pada puncaknya. Kalau asar itu matahari sudah mulai tergelincir daripada peraduannya, itu asar. Lalu kalau maghrib itu matahari mulai tenggelam, jadi mulai cahaya matahari hilang, itu namanya maghrib. Kalau isya itu adalah ketika matahari sudah full tenggelam atau sudah penuh tenggelamnya. Itu adalah ibadah-ibadah berdasarkan matahari. Tapi ada ibadah-ibadah berdasarkan bulan. Nah, ada ibadah-ibadah berdasarkan bulan, yaitu misal contoh bulan Ramadan. Nah, seperti namanya juga bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan ini ya dimulainya ketika bulan Ramadan sudah tiba.
Begitu juga tentang misalnya contoh bulan haji atau bulan Zulhijjah. Nah, maka ini juga berdasarkan ibadahnya berdasarkan bulan. Maka hitungan hari di dalam bulan itu menjadi penentu di dalam ibadah. Dan saya perlu jelaskan juga, di dalam Islam itu kita mengenal bahwa hari itu berganti bukan jam 00. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang kita tahu bahwa hari itu berganti jam 00. Jadi 00 tuh ganti hari gitu ya. Baru ada jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Dalam sistem penaman 24 jam itu berarti ya jam 12 itu siang. Lalu kemudian jam 24 atau 00 itu adalah 12 malam. Nah, bergantinya 00 itu. Maka dalam tradisi barat atau dalam tradisi yang kita kenal selama ini, adanya itu adalah Senin siang dan Senin malam gitu ya. Senin siang ya ketika 00 sampai dengan ketika masih ada hari lah ya. Ketika masih ada cahaya lah ya. Itu dianggap Senin siang. Tapi kalau sudah mulai maghrib itu Senin malam. Nah, itu kalau kebiasaan kita. Di dalam Islam tidak. Yang ada di dalam Islam adalah Senin siang atau hari Senin, nggak usah Senin siang deh, hari Senin dan malam Selasa, nah gitu. Jadi kalau sekali lagi ya saya bedain ya, kalau di yang kita biasanya atau dari tata cara penaman hari di Barat ya, tata cara penaman hari dalam sistem Gregorian gitu ya, berdasarkan mereka sebutnya Senin siang dan Senin malam gitu ya. Senin siang, Senin malam. Di dalam Islam tidak. Adanya adalah hari Senin dan malam Selasa. Gitu ya. Begitu hari Senin nih, lalu kemudian maghrib, kalau di Barat kita masih ngomong ini hari Senin. Tapi di Islam sudah malam Selasa. Nah, jadi gitu. Jadi malam Selasa. Besoknya berarti hari Selasa. Ba'da maghribnya kalau di Barat masih Selasa malam. Kalau kita sudah malam Rebo, nah gitu ya. Makanya kalau Kemis ba'da maghrib itu sudah malam Jumat. Nah, kira-kira gitu ya. Itu di dalam Islam. Ya ini nggak penting mungkin sih, cuman sekedar mau ngasih tahu aja supaya teman-teman memahami bahwa pergantian hari itu ditentukan oleh di dalam Islam tuh pergantian hari itu kalau sudah maghrib. Nah itu pergantian hari. Kenapa sudah maghrib? Karena ketika maghrib ini terjadilah kita itu bisa ngelihat bulan. Ketika matahari tenggelam, bulan tuh muncul. Nah jadi ketika matahari sudah tenggelam, kehilangan cahayanya, bulan tuh muncul, bisa kita lihat. Dan kalau teman-teman tahu siklus bulan inilah yang dijadikan sebagai penghitungan hari di dalam Islam. Jadi gitu ya. Jadi beda antara Barat dengan orang-orang Muslim, atau kita bicaralah penanggalan Gregorian, itu mereka melihat matahari. Jadi mereka melihat matahari satu tahunnya itu ada 365. Ada 12 bulan. Satu bulan itu ada yang 30, ada yang 31. Itu adalah penanggalan Gregorian. Maka kalau teman-teman lihat, ya semua penanggalan Gregorian pasti sama, 365 hari. Kecuali nanti tahun kabisat, setiap 4 tahun sekali ada 366 hari. Karena Februari itu ada 29. Oke. Di dalam penanggalan Islam, dia ditentukan oleh pergerakan bulan. Satu tahun itu ada 12 bulan. Satu bulannya itu cuma 29 atau 30 hari. Ya, jadi di dalam Islam siklusnya ngelihat siklus bulan. Siklus bulan, satu kali siklus itu adalah 29 atau 30 hari. Nggak mungkin lebih daripada itu. Jadi kalau di dalam Islam cuma 12 bulan, sama 12 bulan. Dan satu bulannya cuma 29 atau 30 hari. Nah berarti total antara tahun Gregorian sama tahun Komariah itu bisa kita katakan selisihnya ada 11 hari. Jadi kalau tahun Gregorian itu 365 hari, maka kalau tahun Hijriyah atau
tahun berdasarkan bulan atau komariah itu sekitar 354 hari. Nah, gitu. Makanya tiap tahun gitu ya, itu kan Idul Fitri maju kira-kira 11 hari. Nah, kira-kira gitu ya. Maju sekitar 11 hari. Maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Dan itulah beda antara kalender yang kita pakai sehari-hari dengan kalender Islam. Oke, sekali lagi ini perlu saya sampaikan di awal-awal supaya teman-teman bisa menyeluruh memahaminya. Jadi di dalam Islam itu pergantiannya pada saat ba'da maghrib ketika kita sudah bisa melihat bulan, karena di bulan itulah ada penanggalan. Kira-kira begitu. Bagaimana siklus bulan? Kalau teman-teman lihat, siklus bulan tuh awalnya hitam, kosong. Nah, itu berarti kira-kira tanggal 0 ke 1 lah, kosong. Bulan mati. Nah, setelah itu ada semacam kayak hilal namanya. Jadi kayak bulan sabit kecil di bawahnya. Mungkin ukurannya kayak seujung kuku gitu ya. Nah, hilal kecil lalu kemudian membesar jadi purnama. Nah, kalau purnama itu ya kira-kira sudah tanggal 13 atau 14 gitu ya, pertengahannya. 14 atau 15 ding gitu ya, pertengahannya ya, 14 atau 15. Pertengahan daripada bulan namanya, nisfu syahr. Jadi pertengahan bulan. Nah, lalu kemudian dari purnama itu terus kemudian dia kurang lagi sampai kemudian hilalnya habis lagi, lalu jadi bulan mati lagi. Jadi hitam total. Jadi begitu-begitu aja terus antara 29 sampai 30 hari. Dan dari dulu kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu menjadikan bulan ini sebagai penanda awal masuknya bulan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka kalian itu kalau mau berpuasa, berpuasalah kalian semua ketika kalian sudah melihat hilal. Jadi bulan baru, awal penanda bulan baru, penanda bulan Ramadan sudah tiba. Begitu kemudian maghrib, lalu kemudian ngelihat ada hilal, berarti besoknya itu sudah mulai 1 Ramadan. Berarti malam-malam itu mereka langsung tarawih kalau sudah bisa lihat. Lalu kemudian besok subuhnya sudah sahur, karena mulai dari ba'da maghrib itu sudah 1 Ramadan. Malam 1 Ramadan. Jadi hitungannya seperti itu. Makanya kalau orang-orang zaman dulu begitu sudah masuk 28 Sya'ban, benar, mereka sudah siap-siap tuh. Udah siap-siap untuk melihat hilal. Begitu 29 Sya'ban, maka mereka pas 29 Sya'ban, maghribnya mereka akan melihat hilal. Ketika hilalnya belum tampak, berarti Sya'bannya jadi 30 hari. Kalau sudah tampak, berarti ya cuma 29 Sya'ban, besoknya 1 Ramadan. Kan kata Rasulullah 1 bulan itu tidak mungkin lebih daripada 30. Kata Rasulullah 1 bulan itu ya kalau nggak 29 ya pasti 30 hari. Oke, sampai di sini itu aja yang perlu saya sampaikan. Setelah itu kita masuk lagi. Rasulullah mengatakan bahwa awal bulan itu melihat hilal. Dan mengakhiri bulan itu juga ketika melihat hilal. Makanya sumu li ru'yatihi, maka berpuasalah kalian semua kaum muslimin ketika melihat hilal Ramadan, wa aftiru, dan berbukalah beridul fitri lah ketika kalian melihat hilal. Hilal apa? Ya hilal Syawal gitu ya. Jadi awal penanda bulan atau awal penanda awal bulan adalah melihat hilal. Hanya saja di sini ulama-ulama ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya gampangnya ya digaris bawahi aja. Bukan digaris besarkan aja. Secara umum ulama itu ada 4 mazhab kan ya. Ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i ya. Nah, gampangnya ini mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali ini bisa kita kelompokkan jadi satu. Sedangkan mazhab Syafi'i ini misah sendiri. Oke, kenapa bisa misah sendiri? Bismillah, saya coba untuk jelasin secara singkat dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi gini ceritanya. Ulama-ulama tuh ketika melihat dalil, itu pandangannya bisa beda-beda. Dan mereka itu akan berijtihad untuk memberikan sebuah hukum terbaik bagi kaum muslimin untuk mudah mengikuti dan taat pada Allah. Jadi mazhab ini, 4 ini, pasti mereka akan dapat dalil yang sama. Cuman cara mereka mengolah dalil ini yang menjadikan namanya ada mazhab. Makanya namanya ada jalan. Kan mazhab asal katanya adalah zahaba, artinya adalah jalan. Nah, ini jalan mana yang kita pilih.
Dan di kepala teman-teman sekalian, ini ada satu yang benar-benar perlu digarisbawahi terus di bold tebal. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ketika seorang hakim sudah berijtihad yang terbaik, mengusahakan dengan seluruh ilmu yang dia miliki dan kualifikasi yang dia punya serta kompetensi yang dia miliki itu untuk berusaha menyelesaikan satu masalah, ketika seorang hakim atau seorang ulama itu sudah berijtihad, Rasulullah sampaikan pada kita, dan ijtihadnya itu benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila keputusannya itu keliru, maka baginya 1 pahala. Sekali lagi, garis bawahi, bold, tebal. Kalau seorang hakim atau ulama, dia sudah berusaha dengan seluruh kompetensi, ilmu, dan juga kualifikasi yang sudah dia miliki untuk memutuskan satu perkara, kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dia dapat 1 pahala. Artinya tidak ada dosa. Selama yang memutuskan adalah orang berilmu, kompeten di bidangnya, dia memang punya kualifikasi untuk itu. Maka dia kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Oke, gampangnya di antara 4 mazhab ini, siapapun yang nanti kita ikuti keputusannya, maka itu tidak dosa. Atau sudah pasti kalau nggak dapat minimal 1, maksimal 2 pahala. Kalau tepat 2 pahala, kalau keliru 1 pahala. Karena tidak ada dosa di situ. Oke, balik lagi. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Yang ini bareng, yang ini sendirian nih. Nah, Imam Syafi'i. Nanti kita lihat. Ketika memaknai sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, maka para ulama itu sepakat, 3 ini sepakat bahwasanya di situ ada perintah untuk melakukan ibadah puasa dan perintah untuk beridul fitri ketika melihat hilal. Dan dalam hadis itu ada waw jamaah, sumu, berpuasalah kalian seluruh kaum muslimin li ru'yatihi, ketika kalian melihat hilal. Jadi 1 orang aja ngelihat hilal udah boleh semuanya berpuasa nih. Jadi konsepnya yang dipahami oleh para ulama adalah 1 orang aja lihat hilal itu menjadi sebab bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk berpuasa. Karena sumu, wawunya di situ waw jamaah, li ru'yatihi, ketika salah seorang saja melihat hilal. Jadi boleh seorang saja melihat hilal. Jadi nggak perlu semua orang lihat hilal untuk bisa berpuasa. Jadi contoh nih, kalau sudah ada yang lihat hilal, gue udah lihat hilal, maghrib, pokoknya sohih, gue berani disumpah. Ya udah, itu menjadi alasan bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa. Ini yang dipahami oleh 3 imam. Yang ini saya sederhanakan aja ya. Dari awal, yang paling awal, Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, mereka mengatakan 1 aja melihat hilal, maka wajib seluruh kaum muslimin di dunia untuk berpuasa. Dan mereka bilang bahwa ya dimanapun orang melihatnya dan siapapun melihatnya, asal dia muslim, dia berani untuk disumpah, maka dia menjadi alasan bagi kaum muslimin untuk boleh memulai berpuasa. Itu menurut imam yang 3 ini. Dan itu pendapatnya dinamakan dengan ru'yat global. Nah, jadi ru'yat itu melihat hilal. Jadi kita harus melihat hilal dengan mata kita, dan itu bisa berlaku global, 1 orang untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Karena konsep persatuan di dalam Islam itu memang ya satu tubuh gitu loh maksudnya. Hanya saja Imam Syafi'i ini, ulama-ulama Syafi'i ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena kejeniusan ulama-ulama Syafi'i. Jadi kejeniusan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i. Kenapa? Menurut mazhab Syafi'i, kalau ada 1 orang melihat hilal, belum tentu itu menjadi alasan bagi yang lain untuk berpuasa. Kalau seandainya yang lain itu tidak bisa melihat hilal dan tempatnya cukup jauh, maka dia boleh untuk menentukan sendiri hilalnya. Jadi harus ngeliat sendiri. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, mazhab Syafi'i mengatakan, itu batasnya adalah sekitar 24 farsakh. Jadi setiap 24 farsakh kita boleh ngelihat hilal sendiri. Jadi 24 farsakh itu sejauh apa? 120 km. Kenapa 120 km? Kira-kira gini. Kalau 1 orang, misalnya taruhlah ya, di daerah Madinah, dia ngelihat, wah saya udah ngelihat hilal. Sedangkan yang di Irak lagi mendung, dia belum bisa ngelihat hilal. Jadi dia tetap belum memulai puasa. Yang dari Madinah mau ngasih tahu tuh ke Irak. Itu kalau sudah 120 km, kuda yang paling cepat aja nyerah sudah. Kenapa? Karena ya 1 hari itu ya jarak yang dianggap pantas untuk kuda itu ya 120 km. Transportasi untuk menyebarkan berita yang paling mutakhir pada saat itu. Lihat ya, penyebaran berita pada saat itu yang paling cepat itu ya pakai kuda. Jadi kalau ada orang pakai kuda, dia jalan dari Madinah, maghrib nih dia jalan,
Bro, gue sudah ngeliat hilal. Bro, gue udah ngeliat hilal. Ayo berpuasa besok. Diumumkan berpuasa besok. Ya, sampai ujung ke ujung itu ya, ke ujung itu sudah besok hari lagi maghrib. Ya, cuma sampai 120 kilometer aja. Jadi kalau misalnya di luar itu ya percuma, daripada kita kasih tahu, udah mereka lihat sendiri aja. Jadi keputusannya atau ijtihadnya Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i pada saat itu solusi banget. Kenapa? Karena hampir tidak mungkin orang untuk melakukan ru'yat global untuk satu orang dipakai bareng-bareng. Nggak mungkin, karena metode komunikasi yang paling cepat pada saat itu adalah kuda. Gitu loh maksudnya. Yang pada saat itu tidak terlalu efektif ketika dimulainya bersamaan di hari yang sama. Kenapa? Karena relay berita itu cukup sulit gitu loh maksudnya. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ya udah setiap 120 km silakan lihat hilal sendiri, atau gampangnya kalau ada pemerintah di satu tempat ya silakan dia lihat sendiri, nanti dia yang bertanggung jawab untuk mengumumkan kapan hilal itu terlihat dan kapan memulai puasa. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali teman-teman lihat hadis Quraib, bahwasanya Quraib itu pergi dari Madinah gitu ya, lalu pergi ke Syam, lalu dia pada saat itu di Syam dia melihat hilal Ramadan pada malam Jumat, lalu kemudian dia memulai berpuasa pada Jumat besok harinya. Bukan Jumat besok harinya, dia mulai berpuasa pada Jumatnya, kan malam Jumat dia lihat, Jumatnya dia berpuasa. Kemudian setelah dia kembali ke Madinah, dia ditanya sama Ibnu Abbas, kamu mulai puasamu kapan? Padahal itu sudah mau selesai Ramadan. Maka dia bilang, kami berpuasa kami lihat hilal pada malam Jumat. Dan Muawiyah juga berpuasa di hari Jumatnya. Nah, dan itu yang kami lakukan. Maka Ibnu Abbas bilang, kami ngelihat hilalnya di malam Sabtu. Karena Syam dan Madinah memang jaraknya ya cukup jauh gitu kan ya. Sekitar 1200 km. Nah, maka inilah kemudian yang menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i untuk menentukan bahwa dua tempat itu bisa jadi berbeda. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, secara singkat, di antara empat mazhab ini, mereka sepakat bahwasanya kita benar-benar harus ngelihat hilal untuk menentukan apakah kita ini sudah mulai masuk ke bulan Ramadan, mulai masuk ke bulan Zulhijjah, mulai masuk ke bulan-bulan apapun, atau belum. Harus ngelihat. Makanya namanya ru'yat. Jadi ada tim ru'yat. Tim ru'yat ini kebagi dua. Satu, ru'yat global, yaitu adalah timnya siapa? Timnya adalah mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Lalu ada tim ru'yat lokal. Nah, jadi locally. Nah, jadi dia 120 km batasannya. Kenapa? Metode komunikasi pada saat itu ya 120 km itu yang paling jauh dipakai oleh kuda. Ini locally. Nah, maka namanya ru'yat lokal. Nah, itu ada dua berarti ya. Tim pertama adalah ru'yat global. Nah, ini 3 imam nih. Tim kedua adalah ru'yat lokal. Nah, hanya pada zaman sekarang sebenarnya memang ya lebih bagus kita tuh ngambil yang ru'yat global. Kenapa? Karena sebenarnya metode komunikasi sudah tidak terhalang lagi oleh kuda yang cepat. Kita bisa WhatsApp, bisa broadcast dan segala macam. Nah, maka sebenarnya bisa kaum muslim itu dimulai satu waktu yang sama untuk berpuasa. Nah, contoh bisa kita tentukan. Memang betul sih, bumi itu kan bulat ya, sehingga satu tempat itu udah jam berapa, tempatnya udah jam berapa. Contoh kayak Indonesia sama Amerika aja kan beda 12 jam ya. Jadi kalau Indonesia jam 6 pagi, di sono masih jam 6 maghrib gitu kan ya, di hari sebelumnya. Ya tapi sebenarnya masih bisa kalau memang pengen kesatuan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa dan berbuka di waktu yang sama. Tapi pertanyaannya adalah apakah ijtihadnya Imam Syafi'i itu salah di zaman sekarang? Tidak salah. Keliru, nggak tahu, gitu kan ya. Makanya Rasul bilang kalau ijtihad itu benar atau tepat dapatnya 2 pahala. Kalau keliru dapatnya 1 pahala. Dan kita nggak tahu mana keliru dan mana yang tepat. Kenapa? Karena itu urusannya Allah. Tapi yang jelas nggak ada yang dosa. Itu aja sih sebenarnya. Jadi itu adalah yang pertama, ru'yat. Ru'yat kebagi 2 ya. Ru'yat global dan ru'yat lokal. Tim ru'yat global siapa? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Sedangkan tim ru'yat lokal adalah mazhab Syafi'i. Nah, tapi tidak hanya tim ru'yat aja yang ada 2 cabang tadi. Tapi ada juga tim namanya tim hisab. Kenapa? Karena ada beberapa ulama juga meyakini bahwasanya Al-Quran tuh nyuruh kita justru untuk ngitung. Makanya mereka bilang hitung dong, karena memang Allah tuh sudah menentukan semuanya tuh berdasarkan orbit-orbit dan sebuah perhitungan yang sudah tepat. Maka tim yang hisab ini memang juga beralasan. Karena sampai sekarang jangankan pergantian hari,
Orang gerhana bulan aja sudah bisa dihitung sampai berapa menit, tempatnya di mana, efeknya seperti apa, itu aja sudah bisa untuk dihitung. Maka tim yang setelah tim ru'yat yang bercabang tadi ada tim namanya tim hisab. Nah, tim hisab inilah yang mereka itu menghitung secara sains berapa kira-kira dan kapan kira-kira terjadi pergantian hari berdasarkan pergerakan bulan. Nah, hisab ini 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan itu juga sudah bisa ditentukan kapan 1 Ramadan dan kapan 1 Zulhijjah misalnya. Nah, inilah kemudian perbedaan cara untuk menentukan hari di dalam Islam. Oke, kalau gitu balik dalam kasus Idul Adha. Karena ini nih, kalau teman-teman mau skip yang tadi terus mau denger ini aja nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman tahu alasannya. Yang penting tuh ya teman-teman ya, tahu tentang alasan. Bukan tahu seperti apa keputusan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Idul Adha. Idul Fitri itu penentuannya sudah ada dalilnya. Idul Adha itu kadang-kadang punya satu kekhasan tersendiri. Kenapa? Idul Adha itu berkaitan dengan haji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita bahwasanya haji itu adalah Arafah. Jadi beliau sampaikan haji sama dengan Arafah. Artinya ya Arafah itu adalah puncak tertinggi daripada perjalanan haji. Kira-kira seperti itu. Nah, maka haji itu adalah Arafah dan Arafah itu letaknya di mana? Di padang Arafah. Maka sedari dulu penentuan kapan 1 Zulhijjah itu diserahkan pada Syarif Makkah. Kenapa? Sederhana, simpel, karena Arafah itu ada di situ. Maka bagi siapapun yang pergi haji, pasti dia akan ikut Arafah, bukan ikut pemerintah. Karena kalau kita bicara, kamu ikut mana? Ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Bukan itu sebenarnya. Tapi yang lebih tepat adalah kita ngambil pendapat ru'yat lokal, ru'yat global, atau hisab. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena pemerintah biasanya mengikuti NU. Dan NU itu bermadhab Syafi'i. Sehingga biasanya ngambilnya adalah ru'yat lokal. Makanya berbeda dengan yang lain dan perlu ngelihat sendiri dalam satu tempat negeri kesatuan tertentu kayak misalnya Republik Indonesia gitu ya. Balik lagi misalnya. Nah, dari zaman dulu itu mereka menggunakan keputusan Syarif Mekah untuk menentukan Arafah itu kapan? Tanggal 9 itu kapan? Karena tanggal 9 tuh wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya Idul Adha, kan gitu kan ya. Nah, itu yang menentukan Syarif Mekah. Dan Syarif Mekah menentukan pada tahun ini, tahun 2022, Arafah itu, hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah itu sama dengan tanggal 8 Juli 2022. Jadi 8 Juli itu sudah wukuf Arafah mereka. Sedangkan orang Indonesia menentukan hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah sama dengan tanggal 9 Juli. Nah, jadi selisihnya 1 hari. Jadi ada yang tanggal 8 Juli yaitu adalah Syarif Makkah. Jadi kalau misalnya kita nanti lihat tanggal 8 itu akan ada siaran wukuf Arafah gitu kan ya. Para jamaah haji sedang berwukuf di Arafah gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Itu pada tanggal 8 Juli. Sehingga puasa Arafahnya adalah tanggal 8 Juli kalau mengikuti keputusan Syarif Makkah. Sedangkan di Indonesia itu telat sehari karena mereka memutuskan ketika sudah melihat bulan maka diputuskan tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sama dengan 9 Juli. Nah, maka kalau mengikuti keputusan pemerintah Indonesia atau keputusan berdasarkan mazhab Syafi'i atau ru'yat lokal, maka itu tanggal 9 Juli baru puasa Arafah. Tapi di Arab sana, di Makkah sana, mereka sudah Idul Adha gitu kan ya. Nah, jadi kita tuh ngambil yang mana? Ngambilnya adalah ya tergantung kita mau mengambil pendapat yang mana. Yang penting kita sudah punya mindset bahwasanya Rasulullah tuh bersabda kalau sudah diputuskan sama seorang ulama, diputuskan sama seorang hakim yang sudah jelas punya kompetensi, yang sudah jelas punya kualifikasi dan punya ilmu, maka kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1 pahala. Bukan kalau benar dan salah. Kalau tepat dapat 2 pahala. Kalau keliru dapat 1 pahala. Tapi nggak ada yang dosa. Kecuali kalau Felix yang nentuin. Kalau Felix yang nentuin benar, mungkin juga
salah gitu kan ya. Apalagi kalau keliru gitu kan ya, dosa gitu kan ya, karena dia berbicara tanpa kompetensi. Karena saya nggak punya kompetensi. Nah, maka udah kita lihat aja. Nah, bagi teman-teman sekalian yang tetap mau mengikuti pemerintah, yang penting tahu kenapa ngikut pemerintah, karena itu adalah ijtihadnya mazhab Syafi'i. Ijtihadnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i gitu loh maksudnya. Nah, maka teman-teman yang mengikuti pemerintah akan puasa Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Juli. Dan akan melakukan Idul Adha yang pertama tanggal 10 Juli. Sedangkan yang mengikuti ru'yat global ataupun hisab itu biasanya nanti akan berpuasa pada hari Arafah, yaitu adalah tanggal 8 Juli. Dan akan Idul Adha tanggal 9 Juli. Yang mana yang harus kita ambil? Manapun boleh. Nggak dosa. Yang penting harus bersikap dewasa. Karena perbedaan ini adalah perbedaan yang terjadi dari zaman dulu. Gitu loh maksudnya. Sehingga yang nanti mau sholat, ya mereka punya dalil. Yang mau nunggu ikut pemerintah atau ikut rukyat rukyat lokal, itu juga punya dalil. Yang nggak boleh ribut dalam perkara ketaatan. Kenapa? Ingat teman-teman sekalian, Allah memberikan sebuah ruang di dalam Islam untuk boleh berbeda dalam hal-hal yang sudah kita jelaskan. Kalau hakim sudah memutuskan, ulama sudah memutuskan, maka kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah, bukan benar salah lagi, koreksi. Kalau tepat dapat 2 pahala, kalau keliru dapat 1 pahala. Nah, kalau saya secara pribadi seperti apa? Kalau saya meyakini, karena yang namanya haji itu sama dengan Arafah, Rasulullah sampaikan bahwa haji itu adalah Arafah, maka ketika saya ngelihat orang-orang sudah berwukuf, masa kemudian saya merasa bahwa ini masih tanggal 8 gitu loh maksudnya. Ya udah, berarti saya akan berpuasa tanggal 8 Juli, yaitu 9 Zulhijjah. Karena Indonesia itu sejatinya 4 jam lebih awal daripada Makkah gitu kan ya. Nah, sehingga kalau saya secara pribadi saya akan berpuasa tanggal 8 Juli, 9 Zulhijjah sebagaimana yang saya yakini, karena saya mengambil pendapat rukyat global gitu loh maksudnya. Hanya saja saya tidak menyalahkan dan saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa pada tanggal 9 itu adalah orang-orang yang sia-sia. Enggak juga. Kenapa ya? Mereka juga ada dalilnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan, katanya ya udah ikut aja pemerintah karena ya jelas lebih mudah. Kenapa? Ya sholatnya diorganisir oleh pemerintah misalnya, sama di waktu yang sama, dan tidak menyulitkan lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau memang ada yang memang membuat untuk tanggal 9 sholat id, ya nggak ada masalah juga. Intinya adalah ya kedewasaan dalam menyikapi perbedaan yang memang perbedaan ini adalah perbedaan yang diperbolehkan. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau ulama sudah menentukan, sekali lagi, kalau ulama sudah menentukan, kalau dia tepat dapat 2 pahala, kalau dia keliru dapat 1 pahala. Ibarat gini, kalau dokter sudah ngasih resep dan dokter itu memang benar-benar dokter, maka kita ikut manapun insya Allah nggak ada masalah. Yang susah adalah pasien ribut, itu yang susah. Jadi kalau dokter diskusi, ribut nggak apa-apa, karena mereka punya ilmu. Kalau pasien ribut tuh ngawur. Makanya kalau ulama itu mereka diskusi, mereka debat, nggak apa-apa, bagus itu. Yang susah adalah kalau sudah sama-sama jamaah, sama-sama nggak paham, terus debat. Nah ini nggak ada ujungnya, nggak ada juntrungannya, dan sudah pasti dosa. Ingat ya, ketaatan yang kita pengen lakukan belum pasti akan berbuah pahala. Tapi pasti perselisihan yang terjadi dalam keinginan untuk taat, itu pasti berbuah pada dosa. Maka jangan sampai kita ingin mengejar satu ketaatan, tapi justru kita saling mengejek atau saling mengatakan bahwa kamu tuh nggak jelas, kamu tuh haram, kamu tuh melakukan suatu kesalahan, ini dalilnya lemah dan segala macam. Ya udahlah, namanya juga sudah ada dalil. Dan ingat loh, ini adalah keputusan para ulama yang zaman dulu juga sudah ada. Dan kalau ulama sudah memutuskan, apakah kita merasa bahwa kita lebih pintar daripada ulama? Tentu tidak. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau boleh saya ulangin, penentuan ini sebenarnya ada dua tim. Satu adalah tim ru'yat, harus ngelihat sendiri. Ada tim hisab, tinggal dihitung aja. Nah, tim ru'yat punya dalil, tim hisab punya dalil. Tim ru'yat ini nanti akan bercabang lagi jadi 2, yaitu adalah tim ru'yat global, yaitu adalah timnya mazhab Maliki, Hanafi, dan juga Hambali. Ini satu orang bisa
satu orang yang ngelihat hilal bisa untuk menjadi alasan seluruh kaum muslimin di dunia untuk berpuasa. Sebagaimana dalil yang sudah saya sampaikan. Tim yang kedua adalah tim ru'yat lokal, yaitu adalah timnya mazhab Syafi'i. Kita ngambil yang manapun itu adalah kebaikan. Jadi kesimpulannya, yang berpuasa pada tanggal 8 Juli untuk puasa Arafah, hari Arafah 9 Zulhijjah, maka itu adalah pendapatnya ada dan sah. Yang mau berpuasa Arafah pada tanggal 9 Juli atau 9 Zulhijjah dalam pandangan mereka, yaitu adalah ru'yat lokal, maka itu pun juga ada pendapat ulamanya dan itu pun juga sah. Yang nggak sah, yang salah adalah yang ribut lalu gontok-gontokan atau ngejek-ngejek temennya dan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya yang mau id tanggal 9 Zulhijjah yang mau id tanggal 9 Zulhijjah, astagfirullahaladzim. Yang mau id tanggal 9 Juli atau 10 Zulhijjah dalam hitungan ru'yat global itu ada dalilnya. Yang mau id tanggal 10 Juli atau 10 Zulhijjah dalam hitungan metode ru'yat lokal itu pun ada dalilnya. Yang nggak ada dalil, ngeributin perkara-perkara yang Allah bolehkan dan Rasul bolehkan untuk berbeda. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.